Jadi ada singkatannya SMART ya. Jadi waktu menuliskan life skenario pertama yang S itu harus spesifik. Artinya harus jelas, harus ada targetnya kapan saya bisa capai ini ya, harus ada goal-goal kecilnya gitu. Ya spesifik artinya gini, saya mau uangnya banyak, itu nggak spesifik ya. Saya mau rumahnya besar, saya mau mobilnya mahal, itu nggak spesifik. Spesifik adalah saya mau uangnya 125 juta di tabungan saya pada tanggal 1 Desember 2030. Nah, saya mau rumah yang kamarnya 6, besarnya 250 meter persegi, ada di lembah di Bogor. Ya, pada tanggal Agustus 17 tahun 2035. Itu harus spesifik. Ya, harus jelas dan spesifik. Yang kedua adalah M, measurable artinya bisa diukur. Ya. Makanya ada persentasenya kan. Kalau persentasenya itu kita tidak tuliskan, berarti ya kayak tadi uangnya banyak. Nah, berapa persentasenya? Anda nggak tahu karena uang banyak itu bagi Anda yang nggak punya uang, 1 juta juga banyak. Bagi orang yang punya uang, 1 juta tuh uang kecil. Ya, harus ada persentasenya ini karena ini harus bisa diukur. Karena sesuatu yang nggak bisa diukur itu nggak bisa dicapai. Ya, Anda mesti tahu. Attainable artinya bisa dicapai. Ya, makanya kalau bisa diukur pasti bisa dicapai. Sesuatu yang tidak bisa diukur tidak bisa dicapai. Ya, pastikan ini bisa dicapai. Contohnya seperti ini. Kalau Anda tuliskan, saya mau pergi ke bulan. Nah, itu kan nggak bisa dicapai. Ya. Kecuali Anda anaknya Elon Musk. Saya mau punya pulau. Wah, yang isinya ada mobil Ferrari 13. Itu kan sesuatu yang kayak omongan dongeng anak kecil gitu ya. Nggak bisa. Kalau kita menuliskan itu, ini bisa dicapai nggak? Ya memang, kata Mister Pak kan tuliskan setinggi langit. Tapi kan tetap saja kalau kita kerja keras, kita sudah lihat orang-orang di Atomi, terutama yang sudah sukses, ya, itu mereka capai loh. Ya, yang bisa punya gedung, dia punya senternya di gedung itu, ya dia punya gedung loh. Itu bisa, Anda tuliskan, saya mau punya gedung. Ya, atau ada yang sudah punya sekolahan untuk anak-anaknya gratis, nah Anda bisa, karena memang sudah ada yang mencapainya ya. Relevan, relevan tuh artinya berhubungan dengan apa yang Anda sedang kerjakan sekarang ya. Jadi pastikan apa yang Anda lakukan setiap hari, aktivitas-aktivitas ini ya ataupun life skenario impian-impian ini itu nyambung dengan aktivitas Anda sekarang ya. Jadi kan di Atomi ngapain? Kita membangun konsumen kan, bukan membangun jaringan investor orang suntik duit ya. Saya mau orang yang punya duit 1 M masuk ke jaringan saya itu nggak relevan. Ya, yang relevan seperti ini. Saya mau punya golden konsumen 50 di kiri, 50 di kanan yang tiap bulan belanja 50.000 PV pada tanggal 1 Juli 2027. Nah, Anda boleh tulis. Karena relevan. Karena goal tujuan Anda ini nyangkut paut ya dengan apa yang mau Anda capai di life scenario Anda. Nah, time base ini artinya harus berdasarkan ada tenggang waktu ya. Makanya kan di Atomi ditulis life skenario harus ada tanggalnya kan. Karena sesuatu yang tidak ditulis tanggalnya itu bukan menjadi goal ya, bukan menjadi target kita ya. Apa yang kita tuliskan kita kasih tanggal itu menjadi goal kita. Tanggal segini, jam segini, kalau tahun segini saya harus capai. Nah, akhirnya kita punya rencana ya. Yang dibilang dengan time based plan artinya rencana yang berdasarkan dengan waktu. Jadi SMART ini Anda harus terapkan waktu kita menuliskan life skenario. 구독, 좋아요 눌러주세요.